Saudara, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih dan puji syukur pada siang ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dari eksposisi Malaiki, ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran hamba, memberikan hikmat, akal budi, dan bijaksana, sehingga apa yang kami sampaikan adalah betul-betul untuk memuliakan, menyenangkan, dan meninggikan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan, orang-orang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui rekaman ini, bisa menjadi berkat banyak orang, dan mereka sungguh-sungguh mengenal Engkau secara serius. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan, rekaman di awal, pertengahan, di akhir, semuanya berjalan dengan begitu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, siang ini saya akan membahaskan Malaiki 2, ayat 10-16. Kita baca ayat ini, karena ayat cukup pendek, sehingga saya baca sendiri. Mari kita baca Malaiki 2, ayat 10-16. Saudara. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab di Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun yang membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintian, oleh karena ia tidak lagi berpaling pada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Dan engkau bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan ini? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutup-nutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, kita bahas ya dalam Malaiki 2, 10-16 ini, saudara. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah, saudara, ada dosa-dosa yang setelah kita lakukan, terus kita bertobat dan kita sesali dan kita tinggalkan, tidak lagi memberikan akibat atau efek yang signifikan dalam kehidupan kita, secara langsung maupun nyata dalam kita secara pribadi. Misalnya, saudara melakukan dosa malas misalnya. Saudara tahu itu dosa, sehingga saudara minta ampun pada Tuhan, Tuhan mengampuni. Tapi efek daripada dosa itu seketika itu terjadi, saudara. Tidak berlanjut, saudara. Itu ada dosa seperti itu yang saya katakan memang dosa, tetap diampuni, tapi efeknya itu tidak secara terus-menerus, saudara. Tapi ada dosa-dosa tertentu, saudara. Sekalipun saudara sudah minta ampun dan sudah sesali, saudara tinggalkan, tapi efek daripada dosa itu dampaknya itu luar biasa, bahkan dikatakan bisa seumur hidup, saudara. Misalnya, saudara, dosa perceraian. Memang saudara perceraian itu sesuatu yang dilarang Tuhan, tapi saudara melakukan itu, saudara sadar itu jahat, saudara minta ampun, tapi akibat perceraian itu seumur hidup, saudara alami, saudara. Pembunuhan, itu seumur hidup, saudara alami, bahkan kawin campur. Sekali saudara bertindak salah, walaupun setelah itu saudara minta ampun pada Tuhan, Tuhan mengampuni. Tapi efek, saudara, saya katakan efek daripada dosa itu, akibat pada dosa itu seumur hidup saudara alami, saudara. Setelah dalam bacaan Malaiki yang saya tadi bacakan hari ini, kita akan bicara mengenai dosa-dosa yang mempunyai dampak seumur hidup yang dilakukan
di kitab Malaki ini, saudara. Apa dosa-dosa Israel, saudara? Di dalam ayat 11, saudara baca nanti sudah baca, Yehuda berkhianat, saudara. Ada kawin campur di sana, saudara. Ini orang Israel ada kawin campur, saudara. Padahal kalau saudara tahu, imam-imam sudah jelas membiarkan rakyatnya kawin campur. Saudara kita membaca dalam kitab Keluaran 34, ayat 15 dan 16, saudara. Dan Ulangan 7 ayat 3 dan 4, saudara. Saudara bisa baca sendiri, catat sendiri. Ini ayat-ayat ini melarang orang Israel kawin campur dengan penduduk Kanaan. Sudah dilarang. Tetapi dari ayat-ayat ini terlihat bahwa dengan jelas bahwa alasan Tuhan melarang kawin campur ini adalah supaya mereka tidak jatuh pada penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan itu. Kalau Israel diberitahu, kamu kalau masuk tanah Kanaan, jangan pernah kawin campur. Karena orang Kanaan itu penyembah berhala. Kalau begitu kawin dengan orang Kanaan di situ, bukan masalah apa-apanya, kamu juga menjadi penyembah berhala. Itu maksud Tuhan, sehingga Tuhan melarang kawin campur dengan orang Kanaan. Tapi begitu orang Israel masuk tanah Kanaan, dia melihat wanita cantik, tanpa melihat sisi negatifnya, dia langsung tabrak semua itu. Dia tabrak semua. Sehingga dia tidak peduli akan peringatan Tuhan. Dan maksud Tuhan, kalau kamu kawin campur, kamu tuh jatuh dalam penyembahan berhala, dan itu paling tidak enak. Sehingga jangan kamu jatuh pada penyembahan berhala. Sudahlah, lebih baik kamu jangan kawin campur dengan orang-orang Kanaan. Ini maksudnya, saudara. Sehingga larangan ini pada bangsa Israel itu juga berlaku bagi saudara saya, saudara. Hendaklah menjadi pasangan seimbang. Jangan pernah kawin dengan orang yang berbeda agama, saudara, berbeda keyakinan. Saudara. Ini maksud pada larangan itu, saudara. Di dalam Ulangan 21, saudara, ayat 10-13, saudara, ini juga mendukung yang dikatakan bahwa orang kafir yang sudah disucikan boleh dikawin oleh orang Israel. Berarti orang kafir ini kalau sudah bertobat, itu baru boleh dikawin orang Israel. Tapi selama orang kafir itu tidak pernah bertobat dan tidak menerima Yesus, saudara, jangan pernah kawin, saudara, dengan orang model seperti itu, saudara. Jadi ini jelas, saudara. Tuhan itu melarang perkawinan itu antara bangsa yang berbeda. Tidak apa ya? Maksudnya dia melarang dengan keyakinan yang berbeda. Bukan dengan bangsa yang berbeda. Tuhan tidak pernah anti atau melarang perkawinan yang berbeda bangsa. Tidak dilarang, saudara. Misalnya orang Cina kawin dengan orang Jawa, orang Madura kawin dengan orang Jerman, macam-macam. Itu tidak pernah dilarang oleh Alkitab. Itu perkawinan antara ras lain dengan ras lain. Saudara. Itu tidak ada dasar Alkitab untuk melarang. Saudara. Dibolehkan oleh Tuhan. Tapi yang dilarang ini, kalau saudara kawin dengan keberbedaan kepercayaan, saudara. Ayat 11, bukan sekedar menyebutkan perempuan asing, tetapi dikatakan anak perempuan Allah asing. Bayangkan. Ini Allah asing, saudara, jelas bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tidak mengenal Allah. Dan ini dilarang, betul-betul suatu perintah, saudara. Suatu larangan, tapi banyak orang melanggar hal seperti ini, termasuk ada di zaman sekarang, ada banyak pelanggaran di situ. Oh, orang itu kaya kok Pak Liman. Orang itu nanti kan bisa dibenahi. Saudara tidak pernah boleh ambil resiko seperti itu, saudara. Bahwa saudara, satu perintah Tuhan, jangan kamu menikah dengan pasangan yang tidak seimbang, maksudnya beda kepercayaan. Tidak peduli dia orangnya ganteng, orangnya cakep, orangnya kaya, orang macam-macam, nggak peduli. Itu maksud Tuhan, tidak ada excuse, saudara. Saudara juga di dalam 1 Raja ada 11, saudara. Saudara nanti bisa baca 1-4, itu banyak ayat, saudara, yang mengatakan jangan kawin campur, saudara. 1 Raja 11, 1-4. 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Nehemia 13, 23-27. Esra 9 dan 10. Ayat-ayat ini juga melarang adanya kawin campur, saudara, karena perbedaan keyakinan. Tetapi bangsa Israel tetap melakukan kawin campur secara berulang-ulang. Ini menunjukkan rawannya dosanya Israel itu luar biasa, saudara. Saudara sudah dikasih tahu, tapi tidak pernah mau melaksanakan.
Dan saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, yang saudara sudah tahu ini bahayanya, saudara mesti saudara memberitahu pada jemaat di gereja. Saudara. Makanya jangan pernah sungkan dalam memberitakan hal-hal demikian kepada jemaatnya. Saya katakan harus seimbang. Terus diperingati kepada jemaatnya, hati-hati kamu kalau memilih pasangan jangan seimbang. Tegas mengatakan, sehingga jemaatnya sudah punya pengetahuan-pengetahuan. Dan seorang pendeta, hamba Tuhan yang sudah mengetahui ini, tidak pernah memberitakan di jemaatnya seolah sudah tahu semua. Tidak bisa seperti itu. Mesti diberitakan, dibahas mungkin secara doktrinal, dibahas secara detail, saudara, supaya mereka tahu arti bahwa tidak boleh kawin campur itu artinya perbedaan keyakinan, saudara. Kalau saudara tidak memberitakan, tidak memperingati, saudara, saya katakan saudara itu tanggung jawab, saudara. Di dalam PB misalnya, itu katanya itu perjanjian lama, Pak. Dalam PB juga ada, saudara. 2 Korintus 6, saudara. 14 sampai 18. 1 Korintus 7 ayat 39. Ini jelas-jelas juga ayat-ayat melarang orang Kristen menikah dengan orang non-Kristen. Larangan ini dilakukan demi kepentingan dan kebahagiaan orang Kristen sendiri, larangan itu. Kenapa ini, saudara? Coba saudara pikir dengan logika akal lah, secara fakta, secara hidup sehari-hari saudara. Saudara, orang Kristen yang sejati, saya maksud sejati ya, serius ikut Tuhan Yesus, tidak mungkin harmonis dengan orang yang hidup dengan pasangan yang non-Kristen. Sesuatu yang tidak mungkin bagi saya kalau saudara betul-betul anak Tuhan serius. Kalau setengah-setengah saya tidak tahu ya. Saya bicara di sini, kalau saudara betul-betul anak Tuhan, tidak mungkin saudara hidup sepasang dengan orang yang non kepercayaan di luar kekristen. Kenapa, saudara? Satu pernikahan itu di mana seorang hidup menurut Alkitab, sedangkan pasangan saudara hidup menurut duniawi yang tidak mengenal Tuhan. Itu pasti tidak cocok. Saudara. Misalnya saya kasih contoh secara gampang lah. Pada hari Minggu, saudara anak Tuhan sejati pasti saudara mengunjungi gereja, pergi ke gereja. Bagi pasangan saudara tidak mengenal Tuhan Yesus, ngapain hari Senin sampai Sabtu sudah bekerja luar biasa? Minggu itu kita gunakan pergi rekreasi lah. Masa pergi gereja terus? Saudara? Itu pun sudah pertentangan. Saudara. Karena satu sisi saudara mengikuti perintah Tuhan untuk datang ke kebaktian di gereja, satu sisi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengetahui perintah Tuhan, sehingga mereka mengajak untuk bertamasya kemana-kemana. Lagi satu pertengkaran terjadi. Suasananya sudah tidak enak. Saudara memberikan perpuluhan misalnya kepada gereja, memberikan pelayanan pada gereja, waktunya untuk gereja. Pasti pasangan saudara tidak seimbang, yang tidak keyakinan firman. Pasti ngapain sih uang diberikan pada gereja? Ngapain sih kamu ke gereja terus melayani Tuhan? Ya sudah, itu kan urusan pendeta. Urusan majelis saudara sudah perlu itu. Saudara, itu yang saya lihat, kenyataan sehari-hari, saudara. Dan itu menjadi sumber pertengkaran saudara seumur hidup. Saudara. Belum nanti kalau saudara punya anak. Anaknya mau dibawa kemana? Saudara tahu bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada keselamatan secara kekal. Pasangan saudara tidak mengenal itu, saudara. Ini kan menurut aku. Yang saudara mengetahui menurut ini. Sehingga itu saya katakan, makanya akibat dosa itu, saudara, kawin campur itu saya katakan seumur hidup. Belum lagi punya cucu, belum lagi macam-macam tradisi-tradisi, macam-macam hal. Sehingga suasana neraka itu ada dalam rumah tangga saudara sebelum saudara masuk neraka. Suasana yang sangat tidak enak. Padahal kita menghendaki bahwa rumah tangga itu ada suasana yang harmonis, suasana yang sejuk, suasana yang enak. Mau nggak? Tapi kecuali kalau saudara kompromi ya, nggak tahu kalau kompromi ya sudahlah, gitu. Banyak orang. Ya memang tidak terjadi pertengkaran. Tapi kalau di mata Tuhan, saudara tanggung jawab. Bahwa anak-anak saudara dibiarkan masuk pada jurang neraka, juga tanggung jawab. Bingung. Satu sisi menyenangkan manusia, sisi lain di mana sudut Tuhan kau berkhianat pada Tuhan. Satu sisi kalau menurut Tuhan, satu sisi kamu bertengkar dengan pasangannya. Sehingga saya katakan kalau sudah kamu melakukan kawin campur, itu saya maksud akibatnya itu seumur hidup. Sangat menyakitkan,
dan sangat tidak enak, saudara. Saudara, bagaimana kalau larangan itu sudah dilanggar, saudara? Ini suatu pertanyaan muncul, saudara. Ada orang sudah terlanjur kawin campur dan suatu saat bertobat, saudara. Minta ampun pada Tuhan bahwa dia salah mengalami seperti itu. Kan itu ada, saudara. Aduh, saya salah sekarang. Ternyata saya begini keadaannya. Dan saya minta ampun pada Tuhan. Bagaimana Tuhan caranya? Saya katakan dosa seperti apapun, kalau saudara minta ampun pada Tuhan dengan serius, saudara minta ampun serius. Saudara bertobat bahwa saudara mengalami kesalahan seperti ini. Saudara datang pada Tuhan dengan jujur air mata, Tuhan aku salah. Sudah mengambil keputusan untuk kawin campur. Dan saya yakin saudara akan diampuni oleh Tuhan. Oleh itu, sekarang ini nanti menjadi suatu hal yang, tapi akibatnya tetap efek daripada itu menyakitkan. Saudara, ayat 16, saudara. Ya, tadi bilang apa tadi? Kalau memang sudah minta ampun, memang diampuni, tapi efek daripada dosa itu nggak bisa hilang, saudara. Walaupun yang diampuni, dan bagaimana tindakan saudara? Apakah terjadi perceraian? Apakah sudah menceraikan itu dengan apa nyonyanya atau suaminya? Nggak bisa terjadi itu, saudara. Karena perceraian dilarang oleh Tuhan. Ini memang berat setengah mati, saudara. Satu dosa menyeret dosa lain, saudara. Bahkan dikatakan di 16 kalau saya melihat Tuhan itu membenci perceraian, saudara. Apa yang dibenci oleh Tuhan jangan pernah saudara lakukan dengan alasan apapun. Tuhan, aku sudah bertobat ya, sudah kawin campur, saya minta ampun pada Tuhan. Tuhan mengampuni, sekarang saya mau menceraikan nyonya saya atau suami saya yang dulu bukan non Kristen. Nggak bisa gitu, saudara. Nggak bisa, sesuatu gampang demikian, saudara. Maka saya katakan hati-hati lebih dulu, saudara. Jangan main-main dengan satu tindakan yang menyangkut hal demikian, saudara. Memang kawin campur pun kalau sudah bertobat, saudara ada satu perceraian, itu pun juga dosa. Kalau memang sesuatu kalau sudah satu dosa akan menyeret pada dosa lain, dosa itu akan diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan mengampuni, saudara tidak boleh bercerai. Memang seolah-olah mengalami deadlock, saudara. Nah, ini sesuatu apa ya, tindakan kawin campur itu sudah dikecam oleh Nabi Malaki, saudara. Dikatakan ayat 10, saudara. Kawin campur adalah tindakan yang menajiskan perjanjian dengan Allah, saudara. Saudara, Israel sebagai bangsa pilihan Allah, karena Allah memang mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga kalau Israel melakukan kawin campur, maka Israel sudah menajiskan perjanjian itu, saudara. Ini perkawinan itu bukan perjanjian sebagai suami istri, tapi perjanjian juga dengan Tuhan. Coba lihat ayat 10 sampai 11, saudara. Kawin campur adalah tindakan berkhianat, saudara. Dikatakan berkhianat dan merupakan satu perbuatan keji, saudara. Itu dikecam sehingga mati oleh Malaki. Ayat 11 katakan kawin campur adalah tindakan menajiskan tempat kudus, saudara. Menajiskan kekudusan sehingga bangsa ini sebagai bangsa pilihan Allah nggak bisa terjadi seperti itu. Menajiskan, saudara. Ayat 14, saudara, ketidaksetiaan dalam pernikahan apa diwujudkan dalam kawin lagi atau kawin poligami juga tidak pernah diizinkan. Atau dengan menceraikan istri lama adalah satu penghinaan kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang begitu sulitnya luar biasa diatasi itu. Maka itu di dalam awal-awalnya itu tindakan-tindakan saudara itu betul-betul diperhitungkan. Kalau sudah terlanjur, itu efeknya tuh memang berat. Cerai tidak boleh, kawin campur menderita, sehingga hidup ini rasanya sesuatu yang tidak enak, saudara. Kalau dicerai juga menyalahi aturan, kadung kawin campur juga menyalahi aturan, sudah bertobat, memang sudah diampuni oleh Tuhan, tapi keadilan itu, hajaran itu muncul sepanjang hidup saudara. Kalau sudah bercerai, saudara, atau kawin lagi, saudara, itu pun tidak dibenarkan oleh Tuhan, saudara. Saudara, perkawinan itu adalah suatu perjanjian Allah, saudara. Di dalam Amsal 2 ayat 16 sampai 17, saudara.
Pernikahan adalah suatu perjanjian Allah. Hukum tidak peduli, hukum negara itu mengizinkan saudara bercerai. Tapi kalau saudara bercerai, saudara menghina Allah. Karena Allah itu adalah saksi pernikahan itu sendiri. Pada waktu saudara ditabiskan oleh satu hamba Tuhan, itu Allah sendiri yang menjadi saksi. Dikatakan ayat 15a tadi, bukankan Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh. Saksinya itu Tuhan sendiri, Allah sendiri. Saudara, kita kembali pada perjanjian lama ya. Kalau kita lihat pada sejarahnya, kenapa pada waktu Allah membuat perempuan saudara, dari Adam? Saudara? Kenapa Allah itu membuat cuma satu perempuan saudara, untuk Adam? Sebetulnya Allah bisa membuat banyak perempuan karena tulang rusuk Adam banyak. Saudara. Tapi kenapa Allah mengambil satu tulang rusuk, bukan 3 tulang rusuk atau 4 tulang rusuk? Ini sudah menjadi isyarat sejak dari permulaan bahwa manusia tuh harus tidak boleh poligami, hanya satu pasangan. Saudara. Di dalam perjanjian lama banyak pasangan Salomo itu karena kedegilan mereka. Saudara. Tapi sebetulnya secara doktrinal, secara alkitabiah, memang Allah sejak menciptakan Adam dan Hawa atau menciptakan perempuan dari tulang rusuk daripada Adam, coba saudara perhatikan, dia mencabut satu tulang rusuk. Tidak 3 tulang rusuk dicabut dari Adam. Apa Allah tidak bisa mencabut 3 tulang rusuk dari Adam itu dijadikan perempuan? Bisa. Saudara. Tapi kenapa Allah hanya mencabut 1 tulang rusuk? Ini pun menandakan bahwa pernikahan itu cuma 1 kali antara laki-laki dan perempuan, itu perjanjian Allah seumur hidup. Itu maksud Tuhan. Saudara. Dan kalau saudara langgar, saudara tidak mau tahu bahwa saudara misalnya menikah lagi atau macam-macam lagi, walaupun saudara tidak menceraikan istrinya, tapi saudara menambah lagi 1 istri, padahal sudah dikatakan kita perjanjian, itu 1 perempuan, 1 laki-laki. Itu juga melanggar perintah Tuhan. Dan hukum-hukuman itu banyak, kalau saudara melanggar seperti itu. Ayat 13, saudara. Saudara kalau melakukan sesuatu hal itu dikatakan doa saudara tidak dipedulikan oleh Tuhan. 1 Petrus 3:7, saudara. Bahwa sikap yang tidak benar dari suami terhadap istri bisa menyebabkan doanya terhalang. Itu pun sikap itu pada nyonya saudara terhalang. Apalagi saudara menjadi orang yang poligamis. Yesaya 5:9-12. Mereka berdoa dengan menangis, tapi mereka tidak tobat dari dosa mereka. Oleh karena itu, doa mereka tetap tidak dipedulikan Allah. Ayat 12, Tuhan akan melenyapkan mereka semua. So, apa makna daripada itu, saudara? Ayat 12b, dikatakan sekalipun yang membawa persembahan. Saudara, sekalipun saudara kaya, menikah lagi dengan asumsi saudara kaya, jika sekalipun ia membawa persembahan, artinya tidak peduli siapa orangnya. Orang kaya pun, orang apapun ditolak persembahan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah disogok dengan uang untuk saudara melakukan suatu perbuatan dosa. Saudara minta ampun dulu, saudara. Coba kita bahas pertobatan terhadap dosa-dosa itu apa efeknya kalau saudara bertobat, saudara. Saudara, kalau seseorang sudah terlanjur kawin campur, saudara, haruskah ia menceraikan pasangannya setelah dia bertobat? Jawabannya yang sudah saya jelaskan tadi, tidak. Tidak boleh orang menceraikan istrinya walaupun saudara sudah terlanjur kawin campur itu, dan di tengah-tengah rumah tangga saudara bertobat, apakah saudara sudah ini kan dilarang oleh Tuhan? Orang ini boleh saya ceraikan. Di dalam Alkitab, saudara, tidak boleh diceraikan. Ada dasar saya bicara demikian, saudara. Ada 1 Korintus 7 ayat 10-16, saudara. Kalau seorang yang sudah bertobat, maka ia harus minta ampun kepada Tuhan akibat dosa-dosanya. Katakan Allah itu saja ada adil. Tuhan pasti mengampuni, adil akibat dosa tetap berlaku, yaitu penderitaan saudara seumur hidup. Sehingga saudara tidak ada dasar untuk menceraikan orang walaupun orang itu kawin campur. Dasarnya 1 Korintus 7, 10-16, saudara bisa baca sendiri. Saudara, bagaimana kalau seorang punya istri lebih dari 1? Ini muncul pertanyaan lagi, saudara. Tapi dia setelah
melakukan tindakan yang salah, dia katakan dia punya istri 3, katakanlah ini dari pihak laki-laki, saya ambil satu contoh. Kalau seorang laki-laki tiba-tiba punya istri 3 karena memang suatu kedegilan dia, tapi di tengah-tengah itu dia punya 3, dia bertobat. Seperti kawin campur tadi, tengah-tengah di kawin campur dia bertobat, apa boleh menceraikan? Tidak boleh, saudara. Tapi persoalannya ini ada orang mau bertanya pada saya, Bapak, saya sudah terlanjur kawin 3. Saya tidak mengerti, saya tidak pernah mendengar firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan dari Bapak, dari mana-mana, ternyata saya salah. Dan saya baca Alkitab memang salah, dan saya bertobat. Bagaimana efeknya? Apakah efeknya seperti orang kawin campur atau tidak? Setelah dia bertobat, apakah dia membolehkan cerai semua istrinya atau tidak? Setelah ini satu keberbedaan, satu situasi dan kondisi. Konsekuensinya beda dengan kawin campur. Konsekuensi kawin campur tidak boleh menceraikan. Tetapi di sini, saudara, di dalam orang yang sudah menikah atau 3 istri, konsekuensinya itu bahkan dikatakan harus menceraikan istri nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4. Beda konsekuensinya dengan kawin campur. Kawin campur tidak boleh diceraikan, tapi kalau orangnya sudah terlanjur poligami lebih daripada 1, di dalam dia bertobat dengan sungguh kepada Tuhan, ini perintah Tuhan bahwa saudara harus menceraikan istri nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan kembali kepada istri yang pertama, saudara. Dan saudara konsekuensinya, saudara, walaupun saudara menceraikan istri nomor 2, 3, dan 4, tapi konsekuensi seumur hidup ada. Saudara harus membiayai semua biaya pada istri 2, 3, 4, beserta anak-anaknya kalau punya anak. Ini konsekuensi yang logis, makanya jangan hati-hati melakukan itu. Ini konsekuensi daripada Tuhan. Karena pernikahan kedua, ketiga, keempat itu bukan pernikahan dari janji Tuhan atau pernikahan yang kudus, yang diizinkan Tuhan. Enggak. Sehingga saudara boleh menceraikan 2, 3, dan 4, tapi kembali kepada istri yang pertama. Bagaimana setelah istri pertama sudah kawin dengan orang lain? Itu persoalannya. Dia mau kembali kepada, kalau istrinya kawin sudah kawin, juga tidak boleh istri menceraikan suami yang lain. Dan saudara tidak berhak untuk kawin lagi. Kalau saudara bertobat, saudara menceraikan 2, 3, 4, mau kembali ke istri pertama, ternyata istri pertama sudah kawin dengan orang lain. Saudara tidak berhak juga dia menceraikan istri saudara. Dan saudara juga tidak berhak untuk kawin lagi. Loh, istriku pertama sudah kawin kok, kan suruh kembali pada istri pertama, nggak bisa. Kalau istri pertama sudah kawin, ya sudah. Dan saudara tidak boleh kawin. Itu konsekuensi rumitnya dosa seperti itu. Jika kalau saudara saya beberkan rumitnya dosa ini, saudara, rumitnya satu keadaan itu, ngapain saudara cari perkara gitu, maksud saya. Ya sudahlah saudara berjalan pada jalur yang benar, dengan track record yang benar, saudara tidak akan pernah mengalami dilema-dilema seperti ini, saudara. Sehingga hidup saudara menjadi hidup yang tenang, saudara. Bukan menjadi orang yang runyam oleh suatu keadaan seperti itu, tidak memikirkan hal yang lain. Gitu. Itu maksud ayat-ayat ini bukan untuk menlistrik ya, bukan untuk mengekang ya, tapi ini efek, ini akibat, ini loh, kalau dosa ini, you bertindak ini. Kalau dosa ini, konsekuensinya ini. Alkitab mengatur semua itu. Nah itu saya banyak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan serius, sehingga saudara punya pikiran-pikiran yang murni. Pikiran-pikiran yang saya sebelum melakukan satu tindakan yang aneh-aneh. Saudara diperingatkan oleh Roh Kudus. Kamu sudah banyak belajar firman, hati-hati. Hati-hati memang tidak gampang, nggak gampang. Manusia bukan Superman, bukan orang hebat yang kebal pada dosa. Tapi semaksimal mungkin ada satu pekerjaan Roh Kudus untuk mengingatkan. Dan persoalannya saudara seringkali mengabaikan pekerjaan Roh Kudus. Seolah saudara terus berkutat pada keinginan pribadi saudara, berkutat pada nikmatnya nanti, wah ini perempuan 2 kok cantik, perempuan 3 lebih cantik. Jadi jangan hanya berpikir secara logika dan secara keinginan sendiri. Dan itu kesalahan saudara dan saya. Dan kalau sudah terlanjur saudara, ini betul-betul suatu dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 juga mengatur caranya saudara mendapatkan konsekuensi. Istri yang sudah kawin, biarkan dia kawin. Saudara, tapi tetap saudara tidak boleh menikah lagi. Saudara.
Ini menjadi suatu persoalan tersendiri. Saya katakan bahwa ada satu dosa yang kalau saudara lakukan, efeknya seketika tidak sampai seumur hidup. Misalnya saudara efeknya mencuri, misalnya, seketika saudara dipukuli sama orang, setelah itu berhenti, tidak ada efeknya lagi. Kalau sudah bertobat, sudahlah, sudah bekerja lagi, sudah efeknya nggak ada. Tapi ada dosa-dosa seperti kawin campur, bercerai, pembunuhan, itu kalau walaupun sudah bertobat, tapi efeknya itu seumur hidup, saudara. Makanya sebelum melakukan itu, saudara, hati-hati sekali. Karena nggak nggak mau tuh keluarga terus punya anak, punya cucu. Itu konsekuensi logis, saudara, seumur hidup dicap seperti itu, saudara. Itu cacat hukum katanya dalam apa hukum itu. Sudah cacat hukum memang dilegalkan. Dikatakan apa kalau keputusan mahkamah itu apa binding tidak boleh dilanggar, harus dilaksanakan. Memang dilaksanakan, tapi saudara akan menjadi cacat seumur hidup. Saudara apa mau hidup saudara seperti itu, saudara? Maka Tuhan sudah memperingatkan, hati-hati orang Israel. Kamu masuk tanah Kanaan itu sudah tahu tanah Kanaan itu orang penyembah berhala yang begitu kuat. Tapi begitu masuk dalam tanah Kanaan, orang Israel tidak tahan. Melihat orang Kanaan dengan orang aslinya dia, oh ini kok lebih cakep orang Kanaan. Memang orang Kanaan dikatakan orang yang paling cakep di Timur Tengah. Tahan ya. Ini menjadi satu persoalan. Memang nggak gampang. Iya, yang bicara enak, yang ngelakoni. Ya memang keadaan seperti itu. Nggak bisa. Saya juga harus bicara dengan Alkitabiah secara fair kok. Ini konsekuensi kalau saudara menghadapi seperti ini. Maka persoalannya juga harus hati-hati. Sebelum bertindak, sebelum melakukan action. Kenapa Malaki begitu beratnya menegur imam-imam? Karena ini efeknya, saudara. Ditegur oleh Malaki imam-imam. Kenapa sih membiarkan seperti itu? Kenapa bangsa Israel itu tegar tengkuknya luar biasa? Saudara, makna khotbah apa yang saudara ambil daripada kitab Malaki yang menegur secara serius? Jangan pernah kawin campur dan jangan pernah melakukan perceraian. Sangat konsekuensinya itu menyangkut anak, menyangkut semuanya, menyangkut banyak hal, saudara. Sehingga saudara pilih pasangan itu juga hati-hati, saudara. Sangat hati-hati. Jangan sekedar cuma karena ganteng, karena kaya dan sebagainya. Tidak bisa ambil resiko-resiko, saudara. Nanti yang penting itu kan baik, Pak Lima. Orangnya kaya, baik. Nanti perkara keyakinan nanti kita akan bisa kompromi di tengah-tengah itu. Saudara, kita tuh bukan Allah yang maha tahu, saudara. Kita tuh manusia yang terbatas, tidak mungkin kita menebak-nebak orang itu siapa. Yang tahu itu cuma Allah. Jadi saudara tidak boleh ambil resiko seperti itu, saudara. Kalau saudara nanti punya anak, misalnya sudah dewasa, sudah dibilangin sejak remaja, pemuda, sudah itu dilontarkan. Sebagai orang tua, hati-hati ya kalau pilih jodoh. Mama tidak pilih kaya, tidak pilih apa-apa, yang penting satu syarat bahwa hendaklah sebagai saudara seiman. Karena ini perintah Tuhan, perintah Alkitab. Dan itu pun saudara terus terus masukkan itu dalam diri anak-anak saudara. Juga sebagai hamba Tuhan ada kesempatan apapun terus masukkan karena ini satu keputusan yang salah seumur hidup saudara akibatnya. Jadi kalau melihat anak saudara melakukan seperti itu apa tidak kasihan, saudara? Melihat orang lain, melihat jemaat kita apa tidak kasihan, saudara? Aduh, dulu kenapa aku tidak bilangi ya? Kenapa aku tidak mendoktrin ya, tidak memberitahu bahwa ini satu yang salah. Maka itu sejak sedini mungkin, sudah kalau itu anak sudah remaja, muda misalnya, sudah mencakup umur 17, 18, sebagai orang tua itu memberitahu. Ya. Bukan kawin dilarang antara ras, tidak dilarang oleh Tuhan. Dan kebanyakan orang itu rasnya dulu diutamakan, kepercayaannya diabaikan. Dan itu memang saya banyak jumpai. Kamu kawin dengan orang, katakan saya bukan orang, saya orang Tionghoa ya. Jangan sampai kamu kawin dengan orang non Tionghoa. Itu yang ditanamkan pada orang tua saya. Dia tidak peduli agama apa, yang penting jangan kawin dengan orang non Tionghoa.
Kalau orang itu enggak itu sifatnya gini, gini, gini. Alkitab tidak pernah melarang itu. Tidak ada masalah bagi saya. Tapi masalah itu pusatnya kenapa tidak bisa dibilangin, yang lainnya malah ditekankan. Yang lainnya dikatakan dilarang kalau berpasangan yang berbeda keyakinan. Tapi banyak ditekankan keberbedaan ras yang ditekankan. Ini sesuatu yang ngawur sekali, Mati. Yang betul-betul tidak bisa dianulir, saudara. Maka itu sebagai orang tua itu banyak belajar firman Tuhan sehingga saudara mengerti apa yang dilakukan sebagai orang tua terhadap keluarga saudara dan saya. Saudara, akhir khotbah saya, saudara, di dalam yang ketiga nih, saudara, konsekuensi kawin campur atau bercerai sangat menyakitkan hidup saudara seumur hidup, sangat menyakitkan. Hidup seperti ada di neraka. Saudara. Makanya sebelum saudara melakukan sesuatu dengan kawin campur ini, dengan perceraian, saudara, pikir baik-baik. 1000 kali pikir sebelum saudara melakukan perceraian. Karena akibat perceraian itu sangat berat sekali bagi anak, bagi semuanya. Sudah gak tahan paling. Muncul ini. Sudahlah, gak lebih baik. Coba perhatikan, pelan-pelan sudah berpikir. Apa konsekuensinya juga nanti setelah bercerai, apa enggak lebih setengah mati. Saudara sudah berdoa dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, saudara. Setiap malam sudah berdoa, nih Tuhan, ini suamiku model demikian, ini istriku demikian. Kok saya yakin Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Saya katakan tidak mungkin anak Tuhan mengalami deadlock. Saudara bicara kepada Tuhan, ini soal aku punya gini. Saya punya keyakinan mutlak bahwa Tuhan tidak mempunyai rancangan kejelekan bagi saudara saya. Tuhan akan memberikan suatu kesempatan dan memberikan suatu jalan keluar yang terbaik. Membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketenangan. Tapi kalau sudah saudara bertindak dengan cara saudara sendiri, saudara membantu Tuhan dengan cara-cara licik, itu akibatnya. Saudara menjual Tuhan dengan cara-cara licik, itu kaya kok tidak apa-apa, kita akibatnya seumur hidup. Saudara. Dan itu banyak terjadi pada orang-orang yang menikah dengan pasangan yang non-Kristen. Akibatnya sangat tidak enak. Yang kedua, saudara, makna khotbah saya kalau sudah tahu konsekuensinya, yang sudah dijelaskan dengan firman Tuhan maupun sudah belajar sendiri, konsekuensi demikian hebat, demikian berat, luar biasa, maka saudara yang pernah melakukan itu, dan akibatnya saudara hadapi seumur hidup, saudara mesti memberikan nasihat kepada orang yang belum melakukan itu. Ngerti maksud akur khotbah saya, sudah terlanjur sudah melakukan itu dan akibatnya sudah rasakan berat setengah mati. Saudara mestinya sudah memberitakan kepada orang lain. Jangan tiru seperti aku. Jangan tiru seperti aku, ini akibatnya itu luar biasa, efek secara nyata. Itu luar biasa beratnya kalau perceraian terjadi, kalau kawin campur terjadi. Ini loh aku sudah alami. Nggak enak. Kalau enak pun itu pasti kompromi. Kalau strike kan. Kalau ketat-ketatan, mesti gak enak. Tapi kalau saudara kompromi, ya saudara tidak bisa memberitahu pada orang lain. Kalau kompromi itu memang serba enak. Saudara. Tidak ada teologi tengah-tengah. Tidak ada teologi abu-abu. Teologi itu hitam atau putih. Jadi tidak bisa kompromi. Saya katakan dua jalan sempit atau lebar. Tidak bisa jalan tengah-tengah. Kalau saudara memegang satu prinsip seperti itu, saudara tahu akibatnya sangat luar biasa, efeknya tuh membawa pada jurang, pada anak-anak, pada anak cucu yang tidak karu-karuan. Saudara mesti memberitahu pada orang lain, jangan niru seperti aku. Itu makna khotbah saya, saudara. Sehingga biar khotbah yang singkat ini saudara membawa dampak pengertian-pengertian yang baik mengenai perkawinan, terutama dikecam oleh Malaiki pada para imam-imam yang membiarkan rakyatnya mengaku seperti ini. Membiarkan sesuatu dosa-dosa, akibatnya imam itu diputus oleh Tuhan, fungsinya bukan sebagai imam. Dan dikatakan di dalam Wahyu 2, aku akan menarik kaki dianmu jika saudara tidak mempunyai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu sangat mengerikan sekali. Nah, sebelum Tuhan menarik dari fungsi saudara dan saya, saudara hendaklah melakukan sebagai anak Tuhan secara hati-hati sekali.
tidak gampang, sulit luar biasa. Antara duniawi dengan Kristen sangat bertolak belakang, sangat tidak enak. Tapi itu konsekuensi-konsekuensi yang saudara ambil kalau saudara ikut Tuhan. Memang katakan ikut Tuhan itu pikul salib dan sang hadir. Tidak ada yang tidak yang enak dari Tuhan, tapi itulah akibatnya. Dialah penderitaan yang saudara alami di dunia sementara saudara tahan sampai saudara mati itu muka dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk akhir pada khotbah saya ini. Terima kasih Tuhan, kalau sudah memberikan firman Tuhan mengenai teguran-teguran Nabi Malaki pada para imam-imam mengenai kawin campur dan mengenai masalah perceraian. Bila firman yang kami bagikan ini membawa suatu pengertian-pengertian yang lebih dalam. Bagi orang yang mengalami seperti ini bisa berpikir secara serius, Tuhan. Konsekuensi apa yang diambil dengan melakukan seperti ini. Kita punya rasa takut, rasa hormat dan taat pada Tuhan dengan lebih serius lagi dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi berkat banyak orang sehingga orang itu makin dijauhkan, dihindarkan pada hal yang aneh-aneh tapi kembali pada jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.